Hai semuanya, saya perwakilan dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil diskusi mengenai IPC. Apa sih itu International Primary Curriculum? International Primary Curriculum atau biasa disingkat dengan IPC adalah sebuah perusahaan minyak yang bernama Shell yang membentuk kurikulum International Primary Curriculum atau IPC. Nah, Shell ini adalah sebuah perusahaan minyak dari Belanda, di mana mereka ini memiliki karyawan warga negara Belanda dan Inggris yang ditempatkan di berbagai negara. Nah, awalnya karyawan ini diperbolehkan menyekolahkan anak mereka di boarding school. Namun karena suatu kebijakan, akhirnya Shell yang harus membayar biaya pendidikan tersebut. Sehingga Shell ini mengharapkan ada suatu kurikulum untuk menyekolahkan Shell supaya anak para karyawan tidak lupa jati diri mereka atau budaya asal mereka. Tentunya dalam pembentukan kurikulum ini Shell memperhatikan cross kurikula, program matematis, dan kemampuan peserta didik. Selain itu, kurikulum IPC ini juga digunakan sebagai wadah bagi anak-anak yang memiliki latar belakang negara yang berbeda-beda agar mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan minat mereka. Kemudian, IPC ini telah diimplementasikan lebih dari 1.700 sekolah di seluruh dunia dengan lebih dari 90 negara. Nah, IPC ini menjadi pilihan utama dalam berbagai jenis sekolah, termasuk sekolah internasional, sekolah dan akademi negeri di Inggris, sekolah nasional Belanda, sekolah cangkang atau Shell School, dan sekolah Inggris di Amerika. Dengan demikian, IPC ini muncul sebagai pilihan yang menarik bagi berbagai jenis sekolah karena dapat mendukung keberagaman, melibatkan dimensi internasional, dan memberikan ruang untuk adaptasi sesuai dengan konteks pendidikan masing-masing. Jadi IPC ini bersifat fleksibel. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPC. Tujuan pembelajaran mata pelajaran IPC ini merupakan landasan dibangunnya IPC. Tujuan pembelajaran meliputi knowledge, skill, and understanding yang akan dikembangkan anak. Nah, yang pertama terkait knowledge atau pengetahuan. Ini terkait pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dan fakta-fakta dari berbagai mata pelajaran yang telah dilakukannya. Kemudian juga memberikan dasar pengetahuan yang kokoh melalui pengenalan terhadap topik atau tema pembelajaran. Kemudian yang kedua, skill atau keterampilan. Ini terkait pengembangan keterampilan siswa yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka, juga untuk menyediakan peluang bagi siswa untuk memperoleh keterampilan inti seperti berpikir kritis, berkomunikasi, bekerja sama, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, understanding atau pemahaman. Nah, ini tuh terkait pemahaman mendalam atau pemahaman yang lebih menyeluruh tentang hubungan antara konsep-konsep berbeda dari dalam atau luar pembelajaran. Kemudian juga memperkuat pemahaman siswa terhadap peran mereka dalam konteks global. Nah, dengan demikian, tujuan pembelajaran IPC ini tidak hanya terbatas pada akuisisi pengetahuan, tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan praktis dan pemahaman yang mendalam tentang konteks yang lebih luas. Sehingga pendekatan holistik atau menyeluruh ini bertujuan untuk menciptakan pembelajar yang komprehensif dan siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Dalam International Primary Curriculum atau IPC ini ada yang dinamakan Unit of Work. Nah, atau unit pembelajaran. Unit of Work ini adalah suatu kerangka atau rencana pembelajaran yang menyatukan serangkaian pembelajaran kegiatan dan proyek pembelajaran yang berfokus pada suatu topik atau tema tertentu. Unit of Work ini dirancang untuk memperbaiki pengalaman pembelajaran yang holistik atau menyeluruh dan terintegrasi, serta menggabungkan berbagai mata pelajaran atau bidang studi dalam konteks yang bermakna. Nah, Unit of Work ini diawali oleh entry point, kemudian knowledge harvest, explaining the time,
research activities, recording activities, kemudian yang terakhir exit point. Oke, yang pertama terkait entry point. Nah, entry point ini adalah titik awal atau pendekatan awal dalam suatu unit pembelajaran, di mana ini dirancang untuk menarik perhatian siswa, membangkitkan minat belajar siswa, dan merancang pertanyaan awal yang akan membantu atau memandu siswa ini untuk bereksplorasi terhadap suatu topik atau tema pembelajaran tertentu. Nah, yang kedua adalah knowledge harvest. Ini untuk menggali pengetahuan awal mereka atau memberikan persepsi kepada siswa untuk memasuki pembelajaran yang akan dilakukannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah explaining the time atau tema pembelajaran. Ini memberikan gambaran besar dari pembelajaran mereka kepada anak-anak, seperti juga tujuan pembelajaran, lalu apa yang akan dilakukan. Kemudian juga biasanya ini dibagikan kepada orang tua mereka di awal unit untuk mendukung pembelajaran yang dilakukan di rumah. Nah, kemudian yang keempat, research activities. Ini seperti kita meriset atau melakukan penelitian. Jadi kegiatan mereka ini akan melakukan penelitian yang merujuk pada suatu serangkaian kegiatan yang melibatkan siswa untuk dapat bereksplorasi, kemudian melakukan penyelidikan, dan mengumpulkan informasi terkait dengan topik atau pembelajaran yang sedang dilakukan dalam unit pembelajarannya. Lalu yang kelima adalah recording activities. Ini kan berarti recording itu merecord atau mendokumentasikan atau merekam atau menyimpan informasi terkait dengan pembelajaran yang sedang berlangsung dalam suatu unit kerja atau topik pembelajaran tertentu yang telah dilakukan. Dan yang keenam adalah exit point. Ini adalah titik akhir atau titik akhir dari tahap tersebut dari suatu unit pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini adalah momen atau kegiatan di mana siswa memiliki kesempatan untuk menyajikan hasil-hasil karya mereka, kemudian juga merayakan pencapaian dan merefleksikan hasil pembelajaran yang telah mereka lalui selama unit tersebut. Baik, selanjutnya kita akan melihat terkait the program of IPC. Di dalam IPC itu ada apa saja. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka kita mengenal fase-fase, ada fase A, B, dan C untuk sekolah SD. Kalau dalam kurikulum IPC, di sana disebut dengan main program. Main program 1, 2, dan 3. Itu untuk main post. Main post 1 ada dari usia 5 sampai 7 tahun. Main post 2 usia 7 sampai 9 tahun. Dan untuk main post 3 9 sampai 12 tahun. Di sana juga disertakan dengan assessment untuk program tertentu serta spesialis skill itu untuk program-program yang spesial terkait kurikulum IPC. Selanjutnya adalah personal learning. Jadi bagaimana peserta didik atau siswa akan dibentuk melalui kurikulum IPC. Yang pertama, diharapkan siswa itu mampu untuk bertanya. Itu dalam nomor 1 inquiry, artinya peserta didik mampu untuk kritis untuk mempertanyakan sesuatu dalam pembelajaran. Seperti itu. Misalnya contoh, peserta didik mampu untuk meneliti, mampu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang kritis, serta menghasilkan jawaban yang memberikan pembelajaran bagi peserta didik. Jadi dalam IPC ini mengharapkan proses pembelajarannya membentuk peserta didik yang mampu untuk mempertanyakan sesuatu. Selanjutnya, nomor 2 ada truthfulness
atau perhatian. Jadi di sini peserta didik melalui kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada dalam IPC membantu peserta didik untuk memiliki perhatian dalam segala hal. Selanjutnya ada cooperation, bagaimana peserta didik mampu untuk bekerja sama, serta respect, mampu untuk menghormati atau peduli terhadap sesama. Dan juga yang kelima ada communication. Di sana peserta didik diharapkan mampu untuk berkomunikasi. Jadi dalam pengelolaan berbagai program atau pembelajaran yang dilakukan, peserta didik mampu untuk berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya ada adaptability atau kemampuan untuk beradaptasi. Di sini peserta didik melalui kegiatan-kegiatan yang ada dibentuk agar mampu untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, dengan apapun, dan bisa humble. Yang selanjutnya adalah resilience atau ketahanan. Jadi peserta didik juga diharapkan mampu memiliki ketahanan, dan di sini dikelola melalui kegiatan-kegiatan yang ada melalui kurikulum IPC. Dan terakhir adalah morality atau moralitas, di mana peserta didik mampu untuk memiliki moral yang baik. Seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada thematic units atau subjek-subjek yang ada dalam kurikulum IPC atau mata pelajaran seperti itu. Nah, kita tahu dalam kurikulum K13 untuk kurikulum nasional Indonesia, di mana kita mengenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Artinya pembelajaran yang dikemas menjadi suatu tema atau topik tertentu dalam suatu pembelajaran. Jadi pembelajaran dikemas secara bersamaan seperti itu, seperti yang disebut dengan tematik. Nah, dalam kurikulum IPC juga ada tematiknya tentunya. Jadi untuk mata pelajaran ada art, geografi, history, ICT, language art, mathematics, science, PA, teknologi, musik, sosial, dan internasional. Di sana dibentuk menjadi tema-tema tertentu untuk proses atau kegiatan pembelajarannya. Jadi seperti kalau misalnya kita bisa melihat dalam kurikulum K13 seperti itu mirip, tetapi di sini ada mata-mata pelajaran tertentu yang sesuai atau yang khas dengan kurikulum IPC. Selanjutnya ada simple teacher rubric atau rubrik penilaian untuk para guru. Nah, di sini ada 3 tahapan. Itu yang pertama beginning, developing, dan mastering. Jadi di mana peserta didik ada awal, mungkin pada tahap awal ini peserta didik hanya mampu untuk berpikir, belum mampu untuk melakukan. Tapi masuk pada tahap developing, bagaimana peserta didik sudah memiliki rencana, dan di akhir mastering dia sudah bisa membuat sesuatu. Seperti itu. Jadi misalnya kalau di sini ditampilkan bagaimana I'm getting used to it. Misalnya peserta didik mampu melakukan sesuatu, saya mampu melakukan sesuatu, dan berikutnya itu I'm getting better. Jadi dia sudah lebih melakukan itu. Dan yang terakhir itu I'm really getting it. Jadi dia sudah memiliki itu atau sudah mempunyai hal itu. Seperti penilaian, mungkin kalau dalam proses penilaian atau rubrik-rubrik penilaian dalam kurikulum K13 atau kurikulum Merdeka itu ada 4, 3, 2, 1, di mana yaitu misalnya 4 dia sudah mampu untuk sudah antara baik, belum baik, dan tidak baik, seperti itu. Jadi ada tahapan. Atau misalnya A, B, C itu amat baik, baik, dan cukup. Itu rubriknya juga sama. Dan kalau misalnya dalam IPC itu disebut beginning, developing, dan mastering. Baik,
Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan daripada kurikulum IPC. Jadi kurikulum International Primary Curriculum ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, jadi kita mulai dari kelebihannya terlebih dahulu, yang mana beberapa kelebihan dari kurikulum IPC itu diantaranya kurikulum IPC itu memperkuat siswanya untuk pandangan seumur hidup dalam belajar. Artinya kurikulum IPC ini menuntut atau mengharapkan seorang siswa itu menjadi seorang pembelajar yang abadi gitu. Jadi pembelajar seumur hidup gitu. Sehingga diharapkan mereka bisa belajar melalui apa yang mereka lihat, kemudian apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka rasakan dan mereka alami di kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya kelebihan dari kurikulum IPC ini juga, kurikulum IPC tidak hanya fokus dalam pengembangan akademik, tetapi mengembangkan karakter dan kepribadian siswa. Nah, artinya bagaimana? Kurikulum IPC ini tidak hanya fokus pada pendidikan mengenai pendidikan akademik seperti matematika, seperti bahasa, dan lain-lain, tetapi juga kurikulum IPC ini menekankan kepada karakter siswa, bagaimana siswa menjadi seorang pembelajar dan seorang manusia yang memiliki karakter yang baik begitu. Sehingga nanti diharapkan kepribadian siswa ini cenderung lebih baik dan lebih berkarakter begitu. Nah, kemudian selanjutnya kurikulum IPC ini menyiapkan lulusannya untuk menghadapi dan bersaing di lingkungan nasional maupun internasional. Kurikulum IPC ini sendiri diterapkan di Indonesia itu harus diintegrasikan dengan kurikulum nasional yang saat ini adalah kurikulum merdeka begitu. Sehingga nanti pada akhirnya diharapkan setiap siswa ini memiliki kemampuan, maksudnya menjadi seorang lulusan yang mampu bersaing di lingkungan nasionalnya, kemudian juga mampu bersaing di lingkungan internasionalnya. Seperti yang kita ketahui sendiri, saat ini pemerintah itu mendukung atau mengharuskan setiap sekolah yang ada di Indonesia itu mengikuti kurikulum nasional, yaitu kurikulum merdeka, yang dimana di dalamnya itu ada namanya profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk di lingkungan internasional ya jelas sekali, seperti kita ketahui namanya bahwa IPC International Primary Curriculum ini adalah salah satu kurikulum internasional yang mana fokusnya itu pada learning goals, international learning goals begitu. Nah, salah satunya saja kita bisa melihat bahwa pembelajaran dalam kurikulum ini itu bisa dikatakan berbasis bahasa Inggris gitu kan. Bisa kita katakan juga bahwa mereka ini kurikulum yang dikatakan bilingual gitu, menggunakan dua bahasa, bisa bahasa Inggris dan juga bisa diselaraskan dengan bahasa Indonesia begitu. Nah, salah satu contoh sekolah yang ada di Yogyakarta yang menerapkan kurikulum IPC ini adalah sekolah Kinder Station, yang mana dalam proses pembelajarannya itu menggunakan bahasa Inggris, tetapi di dalam pembelajarannya juga tetap diintegrasikan kurikulum nasional. Hal ini berarti sebagai bentuk sebuah integrasi antara kurikulum nasional, dalam hal ini pemerintah Indonesia, dengan kurikulum internasional yaitu IPC ini sendiri. Nah, selanjutnya kita kepada kekurangan daripada kurikulum IPC ini. Nah, jadi selain memiliki kelebihan, kurikulum IPC ini juga memiliki beberapa kekurangan. Nah, berbicara tentang kekurangan, jadi kurikulum IPC ini merupakan kurikulum internasional yang biasanya hanya digunakan oleh sekolah internasional saja. Nah, ini berarti tidak semua sekolah dapat menggunakan kurikulum ini. Terlebih lagi seperti sekolah-sekolah negeri itu tidak menggunakan kurikulum ini
Karena sekolah negeri di Indonesia itu mengikuti kurikulum nasional, yaitu sekarang kurikulum Merdeka. Nah, selain itu, untuk dapat menggunakan kurikulum ini diperlukan biaya yang cenderung cukup besar. Akan tetapi hal ini sebanding dengan kompetensi tenaga pengajar serta kualitas pembelajaran yang didapatkan siswa begitu. Nah, ini artinya untuk dapat menjadi seorang tenaga pengajar yang bisa mengajarkan menggunakan kurikulum IPC, maka seorang tenaga pengajar tersebut harus memiliki kompetensi tentang kurikulum International Primary Curriculum ini atau kurikulum berbasis konteks ini. Nah, jadi tidak semua guru yang ada di Indonesia itu berkompetensi untuk mengajarkan kurikulum IPC ini, untuk mengajarkan menggunakan metode kurikulum IPC ini gitu. Nah, bagaimana caranya guru bisa menjadi seorang tenaga pengajar yang memiliki kompetensi di bidang kurikulum IPC, yaitu ya dengan salah satunya ya latihan, kemudian bimbingan, kemudian juga eh, fokus keilmuan mengambil di bidang IPC, sehingga nanti pada akhirnya tujuannya untuk ke kurikulum internasional dan targetnya adalah sekolah-sekolah internasional yang menggunakan kurikulum IPC gitu. Nah, selanjutnya berbicara tentang IPC, di sini kita akan berbicara tentang International Primary Curriculum sebagai kurikulum berbasis konteks. Nah, salah satu ciri khas dari IPC ini adalah adanya International Learning Goals. Ya, ini sudah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya, itu mengenai International Learning Goals yang menjadi sesuatu ciri khas dari kurikulum IPC ini gitu. Kemudian tujuan pembelajaran tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi siswa untuk mengenal dan memahami konteks budaya tempat mereka berasal dan budaya di mana mereka tinggal. Nah, kita kembali kepada sejarah kurikulum IPC ini, bahwa memang kurikulum IPC ini terbentuk dari suatu daerah gitu, di mana budaya-budaya yang ada pada daerah perusahaan Shell, di mana para karyawan-karyawan atau pekerja-pekerja di perusahaan Shell ini mereka membentuk sebuah kurikulum, yaitu kurikulum berbasis konteks atau IPC ini. Sehingga di sini dikatakan tujuan pembelajaran tersebut dikembangkan untuk memfasilitasi siswa untuk mengenal dan memahami konteks budaya tempat mereka berasal dan budaya di tempat mereka tinggal begitu. Nah, pengenalan terhadap kedua konteks tersebut akan membantu siswa dalam menyesuaikan diri maupun memahami konteks global begitu. Sehingga nanti diharapkan melalui kurikulum IPC ini, siswa itu dapat menyesuaikan dirinya dimanapun mereka berada. Nah, berbicara tentang IPC ini, ada beberapa sekolah di Yogyakarta yang menggunakan kurikulum IPC, salah satunya itu sekolah Kinder Station, ya itu yang menggunakan kurikulum IPC, dan salah satu menjadi ciri khas daripada kurikulum IPC ini, di mana unit of words yang pada bagian akhir daripada struktur pembelajarannya itu adalah exit point, di mana setiap kali menyelesaikan pembelajaran itu siswa pada exit point akan melaksanakan pameran dari hasil pembelajarannya. Nah, ini sangat berguna sekaligus sangat menjadi satu momen yang membanggakan bagi anak-anak yang dapat mereka banggakan kepada orang tuanya begitu. Nah, selain daripada sekolah Kinder Station yang ada di Yogyakarta, juga ada beberapa sekolah yang mengikuti kurikulum IPC ini. Salah satunya yaitu sekolah SD eksperimental Mangunan, yang mana SD ini pada dasarnya itu menggunakan kurikulum nasional, akan tetapi sistem pembelajaran mereka itu mengikuti daripada kurikulum IPC begitu. Sehingga pada proses pembelajarannya itu menggunakan atau mengikuti bagaimana sih struktur pembelajaran dari kurikulum IPC begitu. Dari namanya kita sudah mengetahui bahwa SD eksperimental Mangunan, sehingga dalam proses pembelajarannya akan banyak sekali proses-proses eksperimen seperti pada bidang art, kemudian physical education, kemudian bidang mathematics, teknologi, dan lain-lain begitu. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kami mengenai kurikulum IPC ini.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya telah menyempatkan untuk mendengarkan atau melihat pembahasan daripada kelompok kami, kelompok 7. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.